Ya, dan ready, dan kita lihat hasilnya. Wow, 99,72 MHz per second setelah maintenance. Luar biasa, cukup memuaskan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, kali ini saya mau coba bersihkan heatsink ini. Sebenarnya sudah saya bersihkan saya kemarin dengan alkohol, jadi sudah cukup bersih, dan saya sudah bersihkan di celah-celahnya menggunakan cotton bud juga. Jadi ya cukup telaten membersihkannya, harus cukup telaten ya. Lalu saya akan coba dengan ini, kontak cleaner. Lalu mana ya pipetnya? Saya harusnya ada dapat pipet ya. Semoga ada di sini pipetnya. Ternyata pipetnya saya lupa taruh di mana ya. Oh, ini dia. Oke, ada di bawah sini. Ini jadi pipetnya untuk celah-celah bisa dipasangkan di sini. Tapi kalau untuk fan langsung saja lah spray begini. Spray ke bawahnya. Nah, ini. Jadi langsung masuk ke lalu saya langsung nyimpan ini biar airnya sisa penguapannya nggak kemana-mana. Oh ya, ini dingin sekali ya, ini CO soalnya. Jadi apa namanya, efeknya terhadap heatsink ini jadi semacam es gini, dingin sekali. Oke, jadi kita lihat ada, nah ini kan bersih kan tuh sampai dalam-dalamnya tuh. Oke lah, mantap nih, kurang lebihnya gitu. Oke ya, untuk heatsinknya. Dan untuk kotorannya kan nanti jatuhnya di sini tuh, hitam kan gitu. Lumayan. Nah, ini untuk membantu membersihkan, jadi nggak repot. Kalau pakai cotton bud satu-satu jadi lama ya, tapi ya kembali ke masing-masing. Oke, dan di bagian dalam juga bisa di spray dari sini. Nah, saya yakin ini akan cukup bersih gitu ya. Nanti setelah itu baru kita lap dengan tisu. Ini masih sedikit karena ini kan heatsink, efeknya akan ada apa ya namanya ya, pengembunan nih, ngembun kan, dan dingin sekali nih gitu. Oke, nanti tinggal dilap pakai tisu ini, dilap pakai tisu, kita bersihkan dan biarkan menguap dulu baru dipasang. Maksudnya menguap nih biar kadar air, entah apa ya, tapi sedikit sekali sih ini tapi dia akan keluar semua, tenang aja. Jadi gini, dibersihkan nih. Nah, ini ya, ini masih dingin semuanya, dibersihkan gitu sih. Nanti tinggal dipasang lagi. Saya ambil nunggu thermal padnya datang. Yang 3 mm sudah datang, tinggal yang 2 mm nih. Nah, ini contoh untuk membersihkan backplate. Backplate ini kan masih berminyak ya. Kalau berminyak ini nanti pas dipasang thermal pad yang baru takutnya nggak lengket. Jadi kita bersihkan juga. Ini bagus untuk membersihkan part-part yang berminyak ya. Jadi dia minyaknya hilang. Oh ya, ini nanti menguap cairannya ini. Jadi dingin dan menguap nih ya, tanpa dilap pun dia menguap tuh, kering kan. Itulah alasannya ini kenapa bagus untuk elektronik. Memang tujuannya itu kontak cleaner ya. Nih, jadi cairannya menghilang tuh, menguap. Oke, saya lap pun tinggal membersihkan oli lagi, minyaknya sisanya ini. Oke, gini tuh ya, tuh kan hilang, jadinya keset, nggak perlu repot-repot. Sekarang bagian ini ya, berani atau tidak, nah ini kembali ke kalian masing-masing. Tapi kalau dilihat ini kan masih banyak minyak ya, silahkan bisa menggunakan alkohol, ataupun kalau mau mencoba, saya akan mencobanya ya. Kalaupun ada masalah ya sudah, ini tentunya saya udah ada pengalaman di penggunaan CRC ini. Semoga baik-baik saja di komputer ya, di GPU ya, karena biasa saya gunakan di underwater equipment, jadi harusnya aman-aman
saya spraykan ya. Kita lihat perbedaannya nanti. Oke, ini ya, masih yang bagian ini. Yang bagian sini kalau kita lihat minyak masih ini bukan untuk diikuti ya, tapi ya balik jika kalian berani silakan. Tapi ini saya bertujuan untuk membersihkan biar benar-benar sisa-sisa dari minyak kemarin hilang nih. Kita bisa melihat perbedaannya mana yang sudah dibersihkan dengan CRC dan yang belum. Ini yang tadi sudah di bagian sini, bagian ini sudah saya bersihkan, dan ini sudah bersihkan, ini sudah bersih, dan ini tadi ya saya sudah spray dengan CRC, dan ini yang belum. Kita lihat bedanya, ini yang belum. Ini kemarin hanya menggunakan alkohol tapi kurang maksimal, sepertinya saya mengapply alkoholnya. Ini juga belum ya. Nah ini bedanya ya, terlihat kan ya, beda sekali tuh. Nah, itu nah, bagian yang belum akan saya spray. Mana? Oke, sudah, dan kita bisa melihat, wow, kotorannya tuh. Oke ya, oke, sudah, dan kita tunggu kering. Kita tunggu ini kering. Oh ya, ini saya lepas dulu. Saya lepas dan saya bersihkan. Oke, gitu ya. Oke, jadi ini saya tidak lap pakai tisu dan akan kering dengan sendirinya. Kalau kita lihat tuh, ya perbedaannya bisa dilihat. Bedanya tadi sebelum dispray dengan sesudah dibersihkan dengan kontak cleaner. Ya, bersih ya. Oke, jadi fresh. Oke, semoga baik-baik saja dan kita lihat nanti. Dan ini hasilnya setelah dia kering dengan sendirinya. Artinya saya biarkan tadi, hanya saya lap sebentar. Dia kering dengan sendirinya dan hasilnya shining. Ya, oke ya. Jadi oil-oilnya sudah hilang. Gitu sih. Jadi untuk membersihkan oil sangat efektif. Dan tadi yang di elektronik juga setelah kering mantap, maksudnya setelah dia penguapannya selesai, menguap keringnya. Dan ini pun masih ada yang belum bersih ya, jadi spraynya tuh kalau kita lihat nih, bayangin kalau kita menggunakan cotton bud saja itu akan sangat-sangat susah ya. Tadi kita sudah membersihkan dan ini hasilnya ketika kita sudah bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner ya.
Jadi kita sudah bersihkan dan ini kering secara alami ya, artinya sudah menguap tadi CO nya, dan hasilnya sangat memuaskan, artinya bersih dan tidak ada sisa-sisa minyak lagi. Jadi mari kita lihat dan kita pasang thermal padnya. Oh ya, kebetulan thermal pad saya yang 3mm yang saya sudah bilang kemarin, saya menggunakan minus pad ultra high performance thermal pad. Ini 3mm, saya order 2 sudah datang ya. Dan di sini saya juga mempunyai thermal pad yang versi biasa. Nah, ini kayak cheese ya, kayak keju, tebalnya 3mm nih. Tapi saya nggak yakin dengan kualitasnya. Mari kita lihat apa sih perbedaannya dengan thermal pad yang thermal minus pad ini yang harganya cukup mahal. Oke, jadi sangat jauh ya, harganya 4 kali lipatnya daripada yang ini. Jadi ini hanya dengan harga 40.000 dapat segini, dan ini dengan harga 260.000 kita hanya dapat kisaran 2 cm kali 12 cm, kisarannya itu ya. Nanti apa bedanya mari kita lihat dan kita buka saja ya, kita buka. Oke, kita buka dan kita lihat isinya. Oke, nah ini dia, ini untuk yang kita lihat bedanya. Kita buka sama-sama seperti apa, dan bungkusnya, packagingnya juga sangat jauh berbeda ya. Yang ini dapat 40.000 selembar. Ini bukan maksud apa-apa ya, saya hanya ingin membandingkan kualitas bahannya. Nah ini, kalau kita lihat yang harga murah, artinya yang 40.000 rupiah ini, saya nggak tahu brand apa ini, dan sudah lihat tadi packagingnya, dan ini lembek ya, artinya soft, ini soft. Dan sedangkan untuk yang thermal minus pad ini ya, untuk thermal minus pad ini dia cukup keras. Oke, dan ya cukup keras, betul, ini cukup keras. Oke ya, jadi itu perbedaannya. Dan kita lihat kita membutuhkan berapa buah thermal minus pad untuk bagian backplate, karena ini 3mm, jadi yang kita pasang adalah untuk bagian backplate terlebih dahulu. Oke, jadi saya singkirkan terlebih dahulu, dan ini saya pinggirkan terlebih dahulu. Oh ya, dan juga saya punya ini, saya menggunakan crown out yang ultra high performance untuk thermal grease-nya juga. Oke, tapi sepertinya saya masih menunggu yang thermal minus pad yang 2mm. Oke ya, jadi saya skip dulu itu, dan mari kita prepare untuk memasang yang 3mm backplate. Jadi pemasangannya adalah di sini ya, di sini satu, dan masih bisa dipakai di sini. Oke, jadi cukup untuk 2 ini cukup. Oke, dan nanti mungkin yang jelek bisa kita pakai di sini sepertinya ya, ataupun saya harus menunggu lebih baik kali ya. Oke, jadi karena ini kurang satu sebenarnya, jadi biar lebih optimal ya, artinya 3mm saya harus datang lagi nih, karena ini membutuhkan satu, otomatis satu terpakai di sini. Kita potong segini, dan oh iya, artinya bisa dibagi 2, jadi ini satu bisa jadi 2 ya, satu sebelah sini setengahnya, lalu setengahnya dibagi sini. Mungkin kita ukur menggunakan penggaris lebih baik ya. Kita ukur akan memerlukan berapa senti untuk dari sebelah sini. Misalkan kita mau pakai dari sini ke sini, oke, 6 cm ya. Kalau kita gunakan 6 cm, maka kita dapat melihatnya, pakai ini dari sini ke sini. Oke, sudah cukup. Dan dari sini ke sini juga 6 cm, maka kita memerlukan 12 ataupun ini, karena ini panjangnya kalau kita lihat sepertinya 12 cm ya. Nah ini dia 12 cm tepat, 12 cm ya, 12 ya. Oke, 12, jadi satu cukup, dan sebelah sini juga kita membutuhkan 3 cm. Oke, 3,5
dan sebelah sini juga kita memerlukan 3,5 ya, akan sepertinya itu akan lebih maksimal. Oke, 3,5 dan sepertinya di sini kita perlu tambahkan. Oke, jadi cukup, saya rasa cukup, jadi kita bisa memasangnya. Kita akan ukur dan kita memerlukan gunting, lalu kita bagi dua terlebih dahulu, 6 cm di 6 cm ini. Oke, 6 cm ya, di 6 cm, lalu kita bagi dua. Oke, nah ini saya sudah bagi dua. Oke, saya sudah bagi dua dan ya, mari kita pasang. Oh iya, untuk pemasangannya ini saya agak ragu nih. Apakah yang ini ada dua skin yang berbeda ya, atau dua face-nya berbeda nih. Satu ini yang soft atau halus, terus yang ini agak bergerigi gitu. Jadi saya belum pernah memasang ini, jujur ini pertama kali, jadi harus melihat review mungkin ya, ataupun di sini ada petunjuk pemasangannya. Oh, saya rasa tidak ya, ataupun bolak-balik sepertinya bisa ini, ataupun saya yakin sih yang soft ini adalah di bagian sini, jadi seperti ini ya. Nah ini nanti satu di sini, oke, ini, dan kita akan potong lagi yang ini, satu lagi kita buka ya, dan oke ya. Jadi thermal mini spade ini harganya cukup lumayan nih. Oke, dari sini kita ambil sebelah sini. Oke, jadi tadi 3,5 ya, 3,5 kita ambil 3,5. Oke, kita ukur 3,5. Jadi kita ukur dulu 7, lalu kita potong jadi 2. Nah, kita tandai 7 di sini. Oke, lalu saya akan potong di 7 cm dan akan kita bagi 2. Oke, ini kemudian ini sisanya kita bisa manfaatkan di bagian yang lainnya tentunya. Bisa di sini satu dan sedikit di area sini ya. Saya memerlukan sedikit garis. Oh ya, untuk originalnya kemarin kita bisa melihat ya bahwa thermal pad-nya sedikit sekali, hanya ini, sini, dan atas bawah sini, sedikit sekali. Saya tidak tahu itu bawaan dari GPU-nya, jadi mungkin itu sebabnya kenapa thermal heatnya kurang bagus, maksudnya penanganan terhadap panasnya kurang mantap lah. Oke ya, tadi saya akan bagi 2, ini dari 7 saya akan bagi 2 ke 3,5. Oke, ke 7 cm dan bagi 2 ke 3,5. Oke, ini kita potong lagi. Oke, ini lalu kita tempatkan di sini dan di sini. Iya, oke ya. Ya, di sini dan sedikit nanti kita tempatkan di sini sama sisanya di sini. Oke, ini memori ya. Dan apakah ini akan bisa dimanfaatkan? Saya tidak menjamin itu ya. Dan sebenarnya saya ingin juga menempatkan di area sini, tapi sayangnya barangnya belum ada, artinya oke, nanti kita coba dengan yang jelek lah, gak apa-apa, sepertinya kita bisa manfaatkan, semoga baik-baik saja. Oke ya, jadi ini sini dan kita pasang.
Oke, semua plastik sudah terbuang dan sekarang kita letakkan backplate-nya. Ini ya backplate-nya. Sayang sekali ini saya tidak bisa melakukan modifikasi, jadi biar masih original saja ya. Sebenarnya akan lebih baik mungkin kalau ada lubang di sini. Jadi untuk sirkulasi di bagian memori chipnya. Oke, kita posisikan terlebih dahulu dan seperti ini posisinya. Dan kita harus ingat kemarin kita menggunakan skrunya yang mana, jangan tertukar. Oh ya, pastikan sudah bersih ya. Tadi saya sudah bersihkan dengan kontak cleaner. Oke, setelah itu kita balik posisinya seperti ini. Dan kita posisikan sebaik mungkin, senyaman mungkin. Besar ya. Oke, kita lihat dulu. Kita pastikan sudah seluruh lubangnya sama, artinya sudah masuk seluruh lubangnya. Dan kemudian untuk skrunya kita lihat di sini ada beberapa yang kecil, maksudnya yang lebih kecil. Kita harus pilih yang capnya besar, artinya kepalanya besar. Ini kepalanya besar ya. Ini ya. Nah ini, jadi yang ini dengan yang ini beda ya. Ada yang sangat kecil ini. Ini yang sangat kecil. Oke, jadi terlihat ya bedanya ya. Oke, untuk yang sangat kecil. Oke, langsung saja kita pasang salah satunya dulu. Oke, jangan di force ketika merasa ada yang kurang pas. Oke, pelan-pelan caranya. Jangan satu sisi tapi harus dua sisi, jadi biar berimbang masuknya. Oke, nah ini sudah dua sisi seperti ini. Jangan dikencangkan dulu. Ada 8 ya kalau saya tidak salah ingat, dia ada 8 dan kita harus cross, artinya pasangnya selalu berseberangan. Jangan salah satu sisi, misalkan di sisi sini semua kita pasang semuanya dulu, jangan, tapi berseberangan, saling berseberangan. Sudah kuat semuanya dan 3 mm sudah terpasang. Kita double check, ya kuat. Oke ya, tidak over ya, tapi pastikan terpasang dengan sempurna dan jangan over. Kalau over nanti takutnya dratnya rusak. Artinya drat ini ya, drat yang bawah kalau rusak sudah kita game over, artinya ini nggak bisa dikencangkan lagi, terus berputar. Oke, ini saja untuk malam ini dan akan saya lanjutkan di pemasangan thermal pad di bagian front atau bagian depan ya, di bagian memori, dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan bagaimana cara memasang ini atau mengapply thermal paste di dalam memori. Oke, itu saja di video kali ini dan ya semoga berjalan dengan sesuai apa yang saya inginkan. Terima kasih dan see you di video kelanjutannya. Dan backplate-nya kemarin kita sudah pasang thermal minus pad yang 3 mm di bagian belakang dan ini hasil pemasangannya. Ya, jadi saya sudah pasang skrunya dan berasa jadi lebih berat karena
ya itu ya, thermal minus pad ini berapa gram? Kalau 3 mm kali 2 artinya 2 cm kali 12 ya, 2 kali, dan itu lumayan berat. Kalau nggak salah ya mungkin satu penambahannya mungkin ada 100 gram kali ya. Gitulah, jadi lumayan berasa lebih berat. Oke, yang selanjutnya kita akan memasang thermal minus pad yang bagian depan. Nah, ini saya sudah membelinya 2 buah untuk yang bagian depan ya. 2 buah, ada 2. Ntar saya siapkan, ada gunting tidak. Oke, nah sebelumnya nanti kita akan ukur kebutuhannya seberapa banyak. Dan ini saya harus cek dulu mana yang 3 mm karena saya menambah beli satu lagi untuk yang 3 mm. Jadi kita harus cek dulu ini berapa mm ya. Oke, ini 3 mm ya, jadi 120 kali 20 mm kali 3 mm ini ketebalannya. Jadi ini yang 3 mm, jadi saya sudah tidak memerlukan yang 3 mm lagi, semoga saja tidak memerlukan lagi ya. Jadi saya simpan yang ini 3 mm, dan yang ini yang 2 mm. Jadi saya membeli 2 buah thermal minus pad yang 2 mm untuk bagian depannya. Nanti kita ukur dulu. Nah, ini 2 mm terangannya ya, 120 mm kali 20 mm dikali 2 mm. Oke, yang satu lagi ini, satu lagi juga sama, tapi saya tidak tahu kalau nanti kita akan gunakan atau cukup satu saja atau mungkin kita membutuhkan 3, tidak tahu ya. Semoga jangan sampai 3 lah, kita atur seefisien mungkin ya. Ini jadi total untuk maintenance ini kurang lebih memakan dana untuk cleaning dan lain-lain, dan ini crown out juga totalnya, dan ini ya termasuk ini, jadi sekitar 1.100.000 total. Ini saya tidak pakai, ini hanya sebagai comparison, artinya saya ingin melihat kualitas thermal pad itu. Jadi berdasarkan harga seperti apa sih sebenarnya, apa perbedaannya. Ternyata sangat terlihat ya, ini lebih soft dibandingkan thermal minus pad. Oke, itu jadi ini saya tidak pakai yang 3 mm, mungkin nggak tahu nanti untuk apa ya. Oke, saya singkirkan dulu dan kita akan memasang ini bagian depan. Oke, kita ukur dulu. Jadi bagian mana saja yang harus dipasang? Yang pertama adalah ini di sebelah sini. Oke, ini sepanjang kita ukur di sini, kita estimasi dulu. Oke, ini sepanjang 8,1 ya. Nah, saya pastikan lagi. Iya, 8,1, dan di sebelah sini juga, ini mungkin terlihat ya. Di sini. Oke, kurang lebihnya di sini ya. 8,1. Dan lebarnya ini tipis ya. Ini lebarnya hanya setengah mili. Setengah mili lagi. Setengah senti. Jadi setengah senti kali 8,1. 2 kita perlu ini. Dan di bagian sini kita memerlukan selebar 5 cm dengan sepanjang 5 cm dengan lebarnya tentu ini 1,2 ya. Tentunya 12 cm. 12 cm lagi. 120 mili. Benar nggak? Salah, sorry, 12 ya. Kita memerlukan 12 mm. Nah, ini juga 12 kali 5, jadi 2 kali 5 cm dikali 1,2 ya. Tepatnya 1,4. Oke, dan di sebelah sini 1, 2. Oke, jadi yang akan kita pasang ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan mungkin kalau nanti sisa saya ingin menambahkannya juga di sini ataupun di sini. Ini ya, saya akan nambahin. Kalau originalnya tidak ada ya kan. Originalnya hanya di sini, sini. Ini ada dari sini dan sini. Oke, itu langsung saja kita buka thermal minus padnya. Kita buka. Ya. Dan nanti kita potong-potong. Ini ya bedanya. Ini yang 2 mm jadi lebih tipis. Oke. Dan kita akan memerlukan cutter untuk memotongnya.
karena dengan gunting saya rasa kemarin hasilnya kurang bagus, jadi saya menggunakan cutter. Atau nanti kalau susah ya kita gunakan gunting lah. Oke, jadi kita butuh selebar setengah senti ya, kita ukur di sini setengah senti, kita tandai dulu. Oke lah, kita titik saja, tandai ya, setengah senti di situ, setengah senti di sini. Oke, dan lebarnya panjangnya adalah 8,5. Oke, kita jadi jangan sampai salah memotong yang nantinya tidak bisa digunakan. 8,1 ya, jadi 8,1. Oke, jadi kita potong dulu di sini 8,1. Ini 8,1 juga. Oke, titik. Baru kita potong begini. Jadi artinya kita memanfaatkan lebarnya akan selalu tetap. Ya. Kita potong. Ya, oke, mantap ya kalau dengan cutter nih. Ya, mantap. Oke, ini nanti kita bisa gunakan di tempat yang oke, kita pinggirkan dulu dan kita potong lagi setengah mm nya, kita ukur lagi setengah senti, apa saya bilang setengah mm, setengah senti di sini. Oke, kita pastikan lagi ya setengah senti. Cukupkah setengah senti atau mungkin lebih lebar sedikit? Oke, kita kasih ini, kita ukur yang ini, ini ya, heatsinknya, di heatsink mungkin lebih detail. Oke, dan lebarnya ini ya, kita bisa melihat di penggaris ini terbaca 6 mm. Jadi kita potong 6 ya, bukan 5, ternyata bukan 5 mm. Mana ya, kita tambahkan, kita butuh 6 ya. Kalau 6 artinya tambah 1 lagi. Oke, dan di sini kita butuhkan ya 6, lalu kita potong. Ini agak susah ya, apa karena terbalik posisinya. Oke, mungkin yang lebar lebih di luar. Ya, begini ya. Oke, ini nanti untuk sisi yang sini begini. Oke, dan kita ukur 6 mm lagi untuk bagian yang satunya, sisi yang kiri. 6 dan 6. Oke, dipastikan pemotongannya harus ya sepresisi mungkin, semaksimal mungkin, biar yang lainnya bisa kita gunakan untuk bagian yang lain ya. Ini hemat. Oke, jadi ternyata bisa untuk 3 bagian. Oke, cantik nih potongannya, pas sekali. Ini dan kita letakkan di sini. Nanti kita sebelum plastiknya dibuka ya, kita ukur dulu, baru kalau sudah semuanya lengkap baru nanti kita reposisi yang baik dan benar. Oke, selebihnya ini, nah ini kita bisa manfaatkan, artinya ini kita bisa pakai di sini ya, dan lebarnya kita ukur dulu. Jadi kalaupun kita bagi dua,
apakah masih muat? Iya, cocok sekali kalau kita bagi dua ya. Kita bagi dua saja, oke. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Oke, kalau kita bagi dua, ini sisa berapa? Ini sisa hampir 4 ya. Sisa di 3,9, kita bagi dua, maka terlalu lebar atau tidak? Ini karena hanya membutuhkan 1,1. Oke ya. Saya rasa saya akan pakai semuanya nih. Saya pakai semuanya karena 1,1 itu butuh 2 cm ya. Ini kisaran 1,5 ya. Oke lah, saya potong jadi 2 saja. Nah itu ya, pembagian lagi-lagi manajemen pembagiannya lah, kembali ke masing-masing. Ini ada di saya bilang 4 rumah. Nah ini di sini. Jadi saya akan potong di sini. Kurang lebihnya bagi 2. Ya udah ya, bagi 2, 1 di sini, 1 di sini. Oke, dan sepertinya ini agak kelebaran, nanti akhirnya keluar ya. Nah ini bisa diperkecil nanti. Nah ini sudah oke. Yang ini mungkin perlu dikecilkan sedikit, artinya dipotong sedikit ya. Nah ini kan masih terlalu panjang nih ya. Ini kalau kita lihat agak berlebih sepertinya, tapi kalau saya rasa nih, masih oke. Nanti kita potong ketika sudah dipasang aja. Biar lebih maksimal ya. Di sini dan satu lagi, kita membutuhkan satu lagi thermal minus pad yang 2 mm. Kita buka. Ini masih baru ya, segel. 2 mm. Kita memerlukan sepanjang 5 cm. Bagaimana dengan lebarnya? Kita cocokkan saja langsung. Dan pas sekali ya. Jadi kita langsung potong saja 5 cm. Kita butuh 5 cm kali 2, artinya 10. Nah, nanti ada sisa atau tidak? Ada sisa 10 harusnya nih. Karena ini kan ada sisa 2 cm. Kita potong di 5 dan di sini. Ya. Satu lagi di sebelah sini. Sisanya hanya segini ya, kecil ya sisanya. Jadi sisanya mungkin akan saya pakai di sini lah. Kalau di sini sepertinya tidak, karena ini terlalu tebal. Jadi saya pakai di sini sisanya, dan ini kita tempel di sini. Ini dan di sini. Ya, gini kurang lebih susunannya. Nah, gini. Jadi pastikan lubang skrunya tidak tertutupi. Nah, kenapa harus diukur dulu? Itu alasannya. Setelah itu ditekan-tekan sedikit biar agak lengket, biar juga pas dipasang heatsinknya nggak terlepas ya. Nggak bergeser. Setelah itu yang sebelah sini deh. Ini agak ngepres ternyata saya motongnya ya. Saya sedikit lebarkan lah. Dan ini saya jadi agak ragu ini, karena kenapa jadi rata seperti ini, padahal seharusnya
jika ada tambahan di sini thermal paste, artinya harusnya ada penebalan ya. Oke, kalau kita lihat nih, ini adalah sama persis. Jadi kalau ada penebalan, nanti efeknya yang sini nah ini kesalahan saya sepertinya, ada kesalahan. Jadi harusnya tipsnya, bagusnya pada saat membuka baru dipasang langsung, jadi tidak lupa seperti saya ini ya. Saya lupa nih, jadi apakah ini 3 mm? Kalau 3 mm ada penambahan, artinya ini kalau kita lihat sejajarnya di sini. Nah bisa jadi kalau nanti kita pasang, oh tidak ya, bagusnya oke. Saya yakin ini 2 mm kok. Saya coba 2 mm dulu. Oke, ini ratanya di sini ya. Kita lihat thermal paste-nya nanti seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Saya ingat masih ini 2 mm, yang bagian depan 2 mm semua. Oke, jadi ini 2 mm, 2 mm, 2 mm. Silahkan komen atau ada pengalaman, jika teman-teman ada pengalaman yang lebih baik, artinya apakah lebih maksimal jika menggunakan 3 mm yang bagian depan, atau bahkan yang 2 mm lebih bagus ya. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, sekarang kita pasang dulu. Oke ya, 2 mm semua, jadi saya 2 mm. Oke, ini 2 mm lagi sudah terpasang, jadi sama ketebalannya, sama ya. Jadi harusnya memang sama ya. Nanti kalau lebih tebal ini artinya heatsinknya nggak menempel kan, heatsink bagian sini yang ini artinya nanti tidak menempel ke memorinya, dan itu berbahaya tentunya. Oke, yang selanjutnya kita buka yang ini. Ini sedikit panjangan sepertinya, sedikit panjangan. Oke, tapi oke ya, masih oke. Oke, ini udah. Dan bagian ini, oh ya, nanti jangan lupa plastik bagian atasnya juga dilepas. Akan memotongnya di saat sudah dipasang heatsink. Oke, ini dan terakhir ini tambahan sekaligus memanfaatkan ya. Atau mungkin baiknya ini saya bagi dua ya. Saya bagi dua ya. Oke, jadi begini. Ini sudah terlalu tebal, kalaupun mau dikasih mungkin yang tipis ini, yang 0,5 ataupun yang 1 mm. Oke, itu sudah terpasang semua. Lalu kita kupas bagian atasnya. Ini saya pakai crown out
crying out ya, crying out. Nah ini bukan electrical conduction ya, artinya tidak menghantarkan listrik, jadi aman buat yang seperti ini. Ingat ya, jangan salah beli ya. Kalau ini ada crying out dan ada satu lagi saya lupa saja, carbon out atau apa ya, yang menghantarkan. Ya, jadi kita lihat isinya seperti apa. Ya, ini ada apa bagian-bagiannya, dan ini ada tipsnya. Ini greasy, original thermal greasy. Ya ini ya, certificate of origin thermal greasy. Ada sertifikatnya, ada barcode-nya. Jadi mungkin bisa dicek kali ya barcode ini, saya nggak tahu di websitenya mungkin ya, ini ya untuk verify thermal greasy-nya. Nah ini tipsnya mungkin ya, jadi kalau untuk membedakan asli atau tidaknya, tapi saya juga belum mengecek ini. Oke lah, saya nggak peduli itu, saya ingin mengejar biar GPU ini cepat bisa terpakai. Oke, next ada apa lagi? Ada di sini IC-nya, ada panduannya ya, dan dapat spatula ya, ada spatulanya, atau sendok plastik ya spatula ini. Lalu dapat apa lagi? Sudah ya, nah itu aja. Dan ini panduannya ya, panduannya, cara penggunaannya yang benar. Nah ini kita cari yang bahasa kita mana, bahasa Indonesia nggak ada ya, jadi kita cari yang bahasa Inggris lah. Oke, cari yang bahasa Inggris nih. Oke, applying thermal pad, thermal pad ya. Applying thermal grease. Important, avoid eye and skin contact, keep always from children contact. Oh, nah ini warningnya, jadi hati-hati terhadap mata dan kulit. Oke. Jadi ketika menyentuh di sini dikatakan kalau ketika menyentuh mata itu harus cepat-cepat dicuci. Nah itu. Clean the contact surface. Nah, pastikan clean ya. Ini sudah dikatakan di sini, dijelaskan harus dibersihkan. Nah, ini kemarin saya sudah bersihkan juga dengan kontak cleaner tentu ya. Nanti di videonya ada, tadi di video di awal ya. Gitu. Dan setelah itu apply with excluded spatula. Nah, ini jadi disuruh di apply dengan spatula. Oke, setelah itu saya di sini use the excluded plastic or plastic card with a straight edge, no metal object. Jadi pastikan tidak ada metal. Maksudnya ininya bukan metal ya, spatulanya bukan metal. Dan 3x3 mm drop of the thermal grease and spread it. 3x3 mm. 3x3 mm itu artinya 1 tetes ternyata ini. 3x3 mm, jadi kecil sekali ternyata. Nanti terus diratakan ya, itu aja sepertinya. Iya, tunjuknya hanya itu. Oke, kita lihat. Dan ini berapa gram sih sebenarnya, dan untuk berapa kali pemakaian saya juga belum tahu ya. Ini 3,7 gram. Oke, dengan suhunya di sini mampu 250 sampai minus 250 sampai 350 derajat 1 gram. Oke, bagus sepertinya ini. Oke lah, well kita coba ya. Cuma isinya manual saja dan dari berbagai bahasa itu aja. Tapi bahasa kita nggak ada. Oke lah ya. Langsung saja, cara apply-nya seperti apa, tinggal tetes di bagian tengahnya. Dan sepertinya saya memastikan saya ingin gosok dengan tisu lagi. Nah ini ya, saya ada ini tisu halus, kain tisu kacamata. Jadi ini cukup soft, jadi tidak merusak. Nah ini sebenarnya sudah bersih, hanya saja saya ingin double check aja. Double check, sudah shiny. Oke, mengkilap ya. Cukup bersih, mengkilap, bisa buat ngaca nih. Oke, setelah itu kita buka deh ini. Oke, isinya seperti apa sih?
Oke, pastikan posisinya sudah benar dan kita harus pasang kabelnya dulu. Nah, posisinya harus diingat di bawah ada dua kabel. Yang tersulit adalah ini sepertinya. Jadi kita pasang kabelnya dulu. Ingat jangan terbalik ya. Ini ada acuannya nih. Jadi tidak akan terbalik sebetulnya, tapi maksudnya jangan terbalik. Ketika terbalik jangan dipaksa. Oke. Gitu. Posisinya harus benar. Mungkin lebih mudah ini yang kita berdirikan ya, karena berat nih. Oke. Dan kita sorry saya bersihkan bagian ini, takutnya masih ada sisa minyak atau sisa minyak dari itu. Tapi saya sudah bersih sekali dengan menggunakan kontak cleaner nih ya, sudah tidak ada minyak sama sekali. Oke, kita pasang. Ya, sudah sepertinya ya. Oke. Saya masih harus melihat-lihat apakah sudah nempel semua. Nanti khawatirnya ada yang belum nempel. Nah, jadi saya double check dulu. Oke, sudah kuat, jangan over, tapi pastikan kuat saja ya, tapi tidak over tight, takutnya merusak drive-nya. Dan masih ada dua kecil-kecil, jika kalian ingat ada di bagian depan ya, ini di bagian depan sini yang kecil-kecil di depan sini. Depan sini. Sini. Oke, satu lagi. Dan oke, selesai. Kita cek. Oke ya, setelah tadi sudah di screw, sudah dipasang thermal padnya. Sekarang saya sudah recap lagi di ini di mining rig saya. Jadi ini yang tadi ya, yang iGame 3080 sudah terpasang. Dan sekarang kita lihat suhu dan hash rate yang didapatkan dengan settingan defaultnya ya, artinya default ini apa namanya, settingan yang sebelumnya. Jadi kita lihat apakah ada perubahan suhu atau thermalnya. Nah ini ya, ternyata masih tinggi, masih di angka 50 derajat, dan tapi hash rate nya dia dengan power limit sekarang 220, hash rate nya di 98.14 MHz. Nah, ini yang bikin saya ragu di sini adalah di bagian apa namanya, di front rear-nya ya, yang kanan kiri itu dia seperti agak longgar tuh. Dia yang mana ya? Nah, ini ya. Yang ini agak longgar, dan ini pakai 2 mm ya, sama yang sebelah situ. Nah, ini pakai 2 mm.
apakah masih ada crash lagi. Dan ini ya, suhunya terus naik. Oke. Ya, suhunya terus naik dan mencapai 51 derajat. Iya, ini agak aneh ya. Artinya tidak mengatasi masalah suhu yang sangat panas. 51 derajat Celcius. Wow. Dibandingkan dengan yang lainnya masih 48, 43 ya. Tapi ini sangat tinggi. Jadi sepertinya belum solve masalahnya ini. Artinya masih sangat tinggi. Ya, kita lihat apakah akan crash atau kita tunggu beberapa saat. Dan oke, akhirnya sudah 30 menit berjalan dan ini saya bantu kipas ya, karena kondisi saat ini di sini sedang panas sekali, nggak tahu temperaturnya sangat panas hari ini. Dan ya bukan cuma hari ini sih, sudah beberapa hari yang lalu. Pokoknya di minggu ini sangat panas, jadi saya khawatir karena ini boleh dibilang temperaturnya yang iGame ini paling tinggi untuk saat ini. Sudah berjalan 30 menit dan temperaturnya terbaca 54 derajat Celcius, dan hash rate-nya dengan setting saat ini saya bisa mendapatkan 99.7. Wow, ini dahsyat ya, ini luar biasa. Sebelumnya saya belum pernah mendapatkan 99.7 dengan setting seperti ini. Sebelum saya mengganti thermal pad, pada saat saya menggunakan setting ini, sebelum 5 menit saja sudah langsung crash. Artinya baru berjalan 1-2 menit langsung crash ya, langsung stop mining. Dan ini sudah berjalan uptime-nya, lihat 31 menit, dan alhamdulillah semua masih baik-baik saja ya. Semoga masih berjalan terus baik-baik saja. Dan total hash rate saya dapatkan di sini 261 untuk 3 GPU, yaitu GPU ini mix ya, artinya 3080 dan 3070. Oke, dan ini untuk settingannya ada di, untuk yang iGame ya, itu ada di GPU 1 itu yang iGame. Itu saya gunakan 230 power limit dan 2350 untuk memorinya, dan core clocknya ini minus 200 ya. Jadi didapatlah 54 derajat. Ini sangat tinggi sih temperaturnya, dan ini juga dibantu dengan kipas ya. Jadi saya nggak yakin juga, saya agak ragu-ragu sih, jujur agak kurang puas dengan temperatur yang terbaca saat ini karena sangat tinggi. Dan fan speednya, dan ini saya setting auto dan dia berjalan sampai 88%. Ya, itulah hasil dari maintenance GPU iGame RTX 3080. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada saran, komen ataupun berdasarkan pengalaman kalian, bagusnya seperti apa menggunakan thermal pad atau thermal paste yang series apa atau brand apa, silahkan komen dan silahkan berbagi pengalaman dengan saya di kolom komentar ya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat, dan salam sukses.